Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Zakia Sugara dengan NIM 123700340. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai hasil simulasi dari pengenalan wajah atau face recognition berbasis deep learning ini dengan menggunakan model, yaitu modelnya FastNet. Mungkin lebih jelasnya mari kita tonton video ini sampai akhir. Baik, ini untuk kode program pertama. Jadi nanti tuh untuk materi kali ini itu ada 3 kode program. Nih, yang program pertama yaitu membuat dataset, terus yang kedua itu membuat model, dan yang ketiga adalah kode utamanya di mana pengujian si hasil semuanya dari dataset beserta modelnya. Nah, di sini itu dapat dilihat terdapat 2 library yang dipakai pada pembuatan dataset ini, dimana CV2 ini adalah untuk mengakses kamera dan memproses gambarnya. Terus yang OS ini untuk membuat folder dan mengatur si filenya. Next, di sini juga ada definisi create directory. Nah, itu fungsi si create directory-nya, dimana fungsi ini itu untuk membuat folder baru jika si foldernya tersebut itu belum ada. Terus di sini ada capture image, ini untuk fungsi utamanya yang nantinya dia akan membuka kamera, menampilkan video live, dan juga menangkap suatu gambar saat nanti tombolnya ditekan. Nah, ini nih create directory ini untuk memastikan si bahwasannya si foldernya ini ada. Nah, terus ini ada chap sama dengan CV2 ini untuk mengaktifkan kameranya. Nanti kamera indeksnya itu biasanya tuh 0. Nah, untuk if not ini mengecek apakah si kameranya ini tuh berhasil atau enggak. Kalau misalnya jika tidak, dia nanti akan menampilkan kamera tidak dapat dibuka. Terus nanti di print, tekan S untuk mengambil gambar dan tekan yes-nya untuk keluar. Nah, di sini juga terdapat loop-nya. Loop utamanya di sini red ini merupakan jadi kalau misalnya si true-nya itu jika frame-nya berhasil dibaca, berarti dia red. Kalau misalnya frame, dia nanti akan menampilkan gambar videonya. Terus habis itu nanti kalau misalkan jika gagal si loopnya, nanti dia akan menampilkan tulisan gagal menangkap frame dari kamera. Terus di sini ada tampilan buat si live kameranya dari CV Show ini. Nah, ini untuk mengecek tombol keyboardnya dari CV tersebut. Nah, terus di sini ada tombol S untuk capture. Nah, jadi jika misalnya kalian kita pencet tombol S, nah itu tuh untuk mengambil si gambarnya. Nah, nantinya akan disimpan gambarnya. Terus kalau misalkan kita pencet ISC, nanti dia akan keluar dari si kameranya tersebut. Nah, ini chap release dan CV2 ini tuh untuk menutup kamera dan semua jendela-jendela kameranya. Terus di sini ada bagian inputnya, object name dan juga kamera index. Itu tuh untuk menyimpan si nama filenya seperti itu. Dan ini ada capture image dataset untuk menyimpan si gambar pengambilan datasetnya ke folder dataset. Next, kita langsung ke program yang kedua, yaitu pembuatan model. Nah, ini untuk kode program yang kedua. Di sini banyak menggunakan library. Dapat dilihat di sini ada OS yang tadi sudah dijelaskan. Terus ini ada OS import listdir, itu untuk membaca file dalam folder datasetnya. Terus di sini ada pil import image, itu mengolah gambar. Terus ada numpy, mengubah gambar ke array. Terus ada kelas FastNet di sini. Nah, ini adalah poin pentingnya. Jadi FastNet ini tuh merupakan modelnya. Nah, nanti kita akan menggunakan model dari FastNet tersebut. Nah, di situ ada import pickly, itu menyimpan database ke filenya, dan CV sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk di sini ada hard cascade. Ini tuh gunanya untuk mendeteksi si lokasi wajahnya dalam gambar. Nah, terus di sini ada my FastNet, itu adalah modelnya yang nantinya akan menghasilkan embedding atau vektor dari ciri wajahnya untuk yang nantinya akan kita uji dari kode program ujian, yaitu face recognition-nya. Terus di sini ada folder datasetnya. Ini nantinya akan ambil gambar dataset yang dari sebelumnya kita capture. Terus di sini ada for file name-nya. Itu adalah untuk membuka semua file gambarnya satu persatu. Dan di sini ada wajah sama dengan hard cascade. Ini adalah mendeteksi wajahnya. Jadi jika wajahnya ditemukan itu, nanti dia akan mengambil koordinat wajahnya. Nah, kalau misalnya tidak, dia akan menggunakan bonding kecil, yaitu 1,1 sama 10 ini. Terus di sini ada crop wajahnya.
Jadi dia mengubah gambar dari BRG ke RGB. Nanti dia akan mengcrop area wajahnya berdasarkan koordinat deteksinya. Terus ini ada resize wajahnya sesuai dengan input fastnet-nya. Jadi nanti fastnet-nya ini akan membutuhkan input dengan ukuran 160 x 160 pixel. Terus ini ada ekstraksi embedding-nya. Jadi itu nanti fastnet-nya ini mengubah wajah menjadi vektor ciri wajahnya atau embedding-nya ini yang dimana digunakan sebagai identitas setiap orangnya. Di sini ada simpan embedding-nya nanti ke database. Lalu di sini juga ada simpan database-nya ke file yaitu data PKL-nya. Jadi nanti semua embedding-nya akan disimpan di file tersebut dan nanti digunakan saat proses face recognition-nya itu, kemudian itu. Terus nanti dia akan menghasilkan output bahwasanya proses ini selesai, database-nya tersimpan sebagai data PKL. Nah, ini untuk data yang kedua dari pembuatan modelnya. Next kita data yang terakhir ya, ketiga atau data utamanya, yaitu pengujiannya. Next ini untuk data yang terakhir yaitu data utama atau pengujiannya sendiri. Di sini masih sama menggunakan library yang sebelumnya dipakai pada pembuatan modelnya. Terus ini juga udah saya jelaskan hard cascade untuk mendeteksi wajahnya. Pada gambar kameranya nanti, terus ada loss fastnet ini yang menghasilkan embedding tadi. Terus load database, itu database-nya nanti akan diambil dari file yang data PKL tersebut. Terus ini chart CP2 ini untuk membuka kamera, dan di sini while true terdapat lubang utamanya, dimana GBRL ini adalah untuk mengambil frame kameranya, terus wajahnya ini adalah mendeteksi wajahnya. Kemudian di sini jika wajahnya kurang dari 0, berarti dia wajahnya bakal menghasilkan 0. Apabila intinya jadi jika wajahnya ada, berarti dia akan mengambil data koordinatnya. Nah, kalau misalnya dia tidak ada, berarti dia nanti pakai koordinat kecil, yaitu dari si koordinat ini 1,1,10,10. Terus di situ terdapat GBR yang diubah menjadi RGB. Terus nantinya dia akan mengambil bagian wajahnya berdasarkan koordinatnya, dan juga resize-nya itu dengan ukuran 160x160 sesuai dengan input fastnet-nya sendiri, dan nantinya akan diubah ke array. Kemudian nanti akan ditambahkan dimensi batch-nya. Nah, signature ini itu untuk membuat embedding wajahnya dari webcam. Terus ini mindisk 100 ini jadi kecocokan dari database-nya sendiri. Dan di sini ada pencocokan wajahnya dari database. DSNP Linux ini itu tuh untuk menghitung jarak vektornya. Jadi kalau misalnya jaraknya paling kecil, itu nanti wajahnya paling mirip. Terus jika jaraknya kecil, nanti identitasnya juga akan dikenali. Nah, di sini ada CV2 ini untuk menghasilkan tampilan nama orang nantinya di sini yang sesuai dengan database-nya, beserta ada nanti gambar kotak wajah gitu untuk mendeteksi si wajahnya. Jadi ada kotak wajah beserta si nama wajahnya tersebut. Nah, untuk CV2 yang show ini itu akan menampilkan sebuah video face recognition-nya untuk pengujiannya sendiri. Terus di sini kalau misalnya kita ingin keluar, kita tinggal pencet ISC. Ini untuk data program utamanya atau pengujiannya sendiri. Langsung saja kita run kode program pengujiannya. Nah, ini untuk hasil dari dataset seperti ini. Ini untuk dataset orang yang kedua. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.